lihat dari jauh rasa sayang sayangi. Sayangi rasa sayang badani. Lihat dari jauh rasa sayang sayangi. Halo, perkenalkan, nama saya Aron Risang Panji Barata dengan NPM 220711811818. Halo, perkenalkan, nama saya Rizky Ardiansyah Ramadan, NPM 2207111861. Oke. Bukit Pengilon merupakan sebuah tempat wisata di mana tempat tersebut dapat menyuguhkan pemandangan hamparan rumput dan juga pantai yang indah. Nah, teman-teman tahu nggak sih Bukit Pengilon itu dulunya tempat apa? Jadi, berdasarkan survei yang kami cari di sumber-sumber terpercaya yang ada di internet, Bukit Pengilon dulu merupakan tempat dari gunung aktif yang bernama Gunung Batur yang telah mati dari ribuan tahun yang lalu. Gunung tersebut kemudian menyebar menjadi beberapa tempat wisata dan salah satunya itu Bukit Pengilon. Nah, Bukit Pengilon tersebut juga berdekatan dengan pantai yang ada di sekitarnya. Jadi, dari Bukit Pengilon kita bisa melihat pemandangan bukit-bukit yang lain dan juga Gunung Batur tersebut serta pemandangan pantai yang luas. Jadi, Bukit Pengilon ini merupakan tempat yang berada di Gunung Kidul dan berjarak 60 km dari Yogyakarta. Nah, ada beberapa fakta nih yang kami dapatkan di Gunung Pengilon. Yang pertama, Gunung Pengilon itu dikelola oleh warga sepenuhnya. Jadi, masalah tempat yang ada di Bukit Pengilon tersebut itu semua dikelola oleh warga, tidak ada yang dibantu oleh pemerintah. Nah, kemudian fakta kedua tersebut, karena dibantu semuanya oleh warga, maka apa yang ada di Pengilon tersebut hanya sebatas milik warga juga, seperti kamar mandi, tempat cuci tangan, tempat menjual makanan, dan masih banyak lagi. Kemudian tempat yang ketiga, atau poin yang ketiga, terdapat beberapa fotografer yang bisa membantu para wisatawan untuk mengambil gambar. Nah, dengan fotografer ini, pada tempat Pengilon tersebut, banyak wisatawan yang terbantu dari hasil foto yang tidak kalah menarik dengan hasil yang kita foto di studio-studio yang ada di kota-kota Yogyakarta juga. Kemudian untuk fakta yang terakhir, dapat digunakan untuk berkemah. Di tempat Bukit Pengilon ini, tempatnya sangat bagus untuk melihat sunrise maupun sunset, sehingga cocok juga digunakan sebagai tempat berkemah. Untuk itu, Bukit Pengilon dapat menjadi saran tempat rekreasi yang menarik bagi teman-teman atau bagi keluarga juga. Ya, karena Bukit Pengilon masih dikelola oleh warga setempat, maka kami menemukan beberapa masalah yang masih harus diperbaiki. Yang pertama, itu akses jalan masuk. Di Bukit Pengilon ini, itu tempatnya itu sangat indah di atas, namun untuk menuju ke tempat atas tersebut butuh usaha yang lebih, karena akses jalan itu masih sangat sulit. Jalan di sana tuh hanya menggunakan tanah dan masih banyak batu-batu yang menghalangi jalan, sehingga para pengendara mobil maupun motor kesulitan untuk menaikinya. Kadang juga bisa tergelincir ketika hujan karena tanah yang licin. Kemudian untuk poin kedua, yaitu masalah tempat parkir. Tempat parkir di sana tuh sangat sulit, sekalipunnya dapat dikenakan biaya 2 kali. Nah, di sana itu masih terdapat pungutan-pungutan yang belum jelas asalnya dari mana, karena hanya untuk memenuhi kebutuhan warga setempat saja. Ya, bagi kami sih masih wajar, karena tempat tersebut juga masih dikelola oleh warga setempat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka mendapat biaya dari biaya parkir ini dan biaya masuk juga. Kemudian untuk pengamanan, di sana jalan setapak menuju Bukit Pengilon tersebut masih minim pengamanan. Masalahnya, di tempat pegangan untuk menaiki tangga tersebut hanya terbuat dari bambu saja dan ikatannya itu sudah mulai longgar, sehingga kita tidak akan bisa untuk berpegang di pegangan tangga tersebut ketika menaikinya untuk sampai ke Bukit Pengilon tersebut. Nah, untuk poin yang berikutnya itu masalah penerangan. Nah, di sana itu minimnya listrik sehingga sulitnya mendapat penerangan juga. Di sana itu lampu hanya tersedia beberapa dan itu akan nyala ketika dinyalakan oleh warga juga. Nah, di sana itu karena kurangnya mendapat bantuan dari pemerintah, maka warga setempat hanya menggunakan
panel surya yang ada di sekitar situ dan jumlahnya tidak banyak, sehingga lampu juga kurang mencukupi untuk menerangi pengilon tersebut. Nah, kami lanjut ke masalah berikutnya, yaitu di kebersihan. Nah, kan saya sudah mempertegas sebelumnya, karena ini hanya dikelola oleh warga, maka masalah akses kebersihan dan lainnya itu masih sangat minim. Buktinya saja tempat mandi di sana atau kamar mandi itu masih hanya menggunakan bilik kayu saja dan air yang tidak selalu tersedia bebas di sana. Kemudian untuk tempat wastafel atau cuci tangan juga masih kurang karena wastafelnya itu hanya ada beberapa dan sebagian besar dari itu juga udah rusak. Kemudian untuk masalah berikutnya mengenai papan keterangan. Nah, pengilon itu merupakan sebuah tempat yang sangat luas oleh hamparan rumput, bukit, dan juga suasana pantai yang ada di situ. Sehingga terkadang wisatawan kebingungan untuk masuk ke jalan akses menuju Bukit Pengilon tersebut. Nah, karena papan keterangan tersebut kurang, menurut kami juga tidak adanya aturan di sana juga sangat mempengaruhinya. Karena masih banyak wisatawan yang tidak tahu menjaga etika di Bukit Pengilon. Buktinya saja, saat kami berkunjung ke Bukit Pengilon, masih banyak wisatawan yang membuang sampah sembarangan atau melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan saat berkunjung ke sebuah tempat wisata. Kemudian untuk masalah perdagangan juga masih kurang, karena di sana hanya ada satu pedagang dan itu belum tentu buka setiap hari, atau pedagang itu hanya buka ketika dia mau saja. Sehingga wisatawan yang berpikir bahwa banyak yang berjualan di Bukit Pengilon akan sedikit kecewa ketika sampai di sana, karena memang faktanya tidak ada pedagang lain selain salah satu pedagang tersebut yang buka ketika dia hanya mau saja. Ya, karena banyaknya masalah yang disampaikan oleh teman saya, kita hanya mengambil beberapa masalah untuk dijadikan solusi untuk penelitian kita saat ini. Yang pertama adalah papan keterangan. Papan keterangan di sana, menurut teman saya tadi, kurang adanya keterangan yang tegas. Masih banyak orang membuang sampah sembarangan dan melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Maka dari itu, kita membuat dua aturan, yaitu papan aturan dan papan petunjuk. Nah, papan petunjuk ini berguna untuk meng-guide ataupun menuntun para pendaki untuk mendaki Pengilon agar mereka aman dan selamat. Dan untuk papan aturan untuk menghindari sampah-sampah yang beredaran dan juga untuk menghindari tindakan-tindakan yang tidak senonoh dilakukan saat kita ke tempat wisata. Dan yang kedua, penerangan. Nah, penerangan di sana menurut teman saya tadi sesuai penelitian kita itu kurang efektif dan masih banyak tempat yang gelap hitungannya karena malam hari di sana belas tidak ada penerangan. Nah, solusi dari kita adalah penempelan lampu panel surya. Karena listrik dan PLN tidak diperbolehkan masuk, ataupun bukan tidak diperbolehkan masuk sih, tapi tidak bisa masuk ke dalam sana karena akses jalan yang kurang memadai, maka kita putuskan untuk membangun panel surya di beberapa titik di Pengilon yang tidak dipakai. Nah, untuk solusi pengaman seperti yang teman saya katakan tadi, pengaman di sana kurang memadai. Dengan pegangan tangan yang tidak aman untuk warga dan pengunjung, maka kita menawarkan solusi, yaitu menambahkan sebuah kereta gantung dengan kabel yang digantungkan dan kereta yang bergerak menggunakan panel surya. Kita bisa memperoleh akses jalan yang lebih aman dan lebih dapat view-nya untuk para pengunjung kita. Nah, selanjutnya adalah kebersihan. Nah, dengan kebersihan tadi beberapa wastafel ada yang rusak dan juga toilet masih berupa bambu ataupun kayu. Nah, kita menawarkan yaitu adalah wastafel otomatis yang bisa dikasih sensor untuk kita cuci tangan. Dan yang kedua adalah toilet dengan sensor otomatis juga. Dan kita juga akan membereskan adalah aliran air yang ada pada Bukit Pengilon tersebut. Karena saat kemarau, seperti yang disampaikan teman saya tadi, saat kemarau Bukit Pengilon sama sekali tidak ada akses air untuk mereka mandi, cuci, dan kampus. Oke, lanjut untuk pedagang. Nah, karena pedagang di sana bukanya seenak pedagangnya sendiri, maka kita akan menawarkan solusi yaitu Pengilon Resto, di mana kita akan menambahkan beberapa kursi dan meja
dalam puncak Pengilon maupun di depan resto untuk agar orang atau pengunjung bisa menikmati makanan dengan view yang sangat bagus. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan denah yang telah kita buat untuk perubahan Pengilon yang telah kita sampaikan. Ya, yang pertama yang ada di atas itu adalah rute kereta gantung yang kita tempel, yaitu dari parkiran ke arah pos 1. Nah, kita juga akan menambahkan beberapa toilet di situ, yaitu ada 4 toilet. Yang satu ada di pos 1, yang kedua di dekat Banyu Tiba, yang ketiga di parkiran, dan yang terakhir adalah di puncak Pengilon itu sendiri. Nah, kita juga akan menambahkan panel surya ke tempat-tempat yang tidak dijangkau oleh pengunjung. Ada 2 panel surya yang akan kita tempelkan. Oke. Dan rute kereta gantung pun ada 2, yaitu dari parkiran hingga ke pos 1 dan dari Banyu Tiba hingga ke puncak Pengilon, karena beberapa pengunjung memilih untuk melewati Banyu Tiba terlebih dahulu untuk mereka melihat view Banyu Tiba tersebut. Dan yang terakhir adalah restonya. Restonya kita akan tempatkan di belakang pos 1 untuk memudahkan akses ke puncak Pengilon agar bisa mengantarkan makanan ke puncak Pengilon. Dan juga di tempat pos 1 itu adalah tempat yang luas dan bisa untuk akomodasi pengunjung. Nah, dengan solusi-solusi yang kita sudah paparkan tadi, apa sih manfaat dan dampaknya? Yang pertama adalah meningkatkan perekonomian setempat. Dengan solusi yang kita tawarkan, maka ekonomi warga setempat juga akan meningkat, karena Bukit Pengilon itu juga dikelola oleh warga setempat. Maka dari itu mereka juga akan meningkatkan perekonomian kita. Nah, yang kedua adalah meningkatkan kenyamanan tempat wisata. Dengan perubahan yang kita ajukan tadi, pastinya tempat wisata itu tadi lebih nyaman, karena kita sudah meminimalisir salah satunya adalah sampah dan kegiatan-kegiatan tidak senonoh yang dilakukan oleh pengunjung. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan keamanan tempat wisata. Dengan hal yang kita paparkan tadi juga, keamanan tempat wisata juga akan lebih terjaga. Maka dari itu, tidak ada orang yang kecelakaan lagi saat berwisata di Pengilon. Nah, yang terakhir adalah meningkatkan kebersihan tempat wisata. Kebersihan tempat wisata merupakan salah satu hal yang penting dan bisa meningkatkan kenyamanan tempat wisata juga.